Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Jamaah Tahlil Al-Mubarakah tengah melakukan kegiatan wisata religi. Kali ini berada di makam Syekh Jumadil Kubro. Beliau merupakan ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau merupakan golongan penyebar agama Islam pertama di wilayah Nusantara. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga beliau sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Dalam penyebaran ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Beliau tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk sholat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi beliau melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit, maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkan bagaimana cara beribadah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam, Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai seorang mubalik terkemuka. Beliau menyebarkan Islam di Nusantara. Wali Songo yang terkenal di tanah Jawa ini berasal dari keturunan beliau. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro ini adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya, keturunan keempat. Makam Syekh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Mojopahit menunjukkan jika beliau memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar pada saat itu. Sasaran kegiatan dakwah beliau yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Selama berdakwah di Nusantara ini, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan yang tidak sedikit. Semoga perjalanan wisata religi kami ini mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.